dijelaskan Pak seperti kondisi tanah, iklim, dan jenis tanaman? Kalau di Jakarta Selatan khususnya ya, di Iya. Jakarta Selatan itu kondisi tanahnya ya kita tanahnya ya mineral biasa sih, mineral. Lalu kalau dibilang saat ini itu memang kita sudah lebih bergeser kepada pertanian perkotaan yang tidak memakai tanah pada yang tanah hamparan luas, jadi kita pot ataupun hidroponik seperti itu. Kalau iklim ya sama ya Indonesia namanya tropis ya, itu memang suhu di Jakarta namanya tinggi, jadi memang untuk tanaman itu sayuran kita lebih ke sayur-sayur datang rendah, faktor kayak tumbuhan juga tumbuhan datang rendah ya. Lalu kalau bicara tentang komoditas ya kebanyakan di pertanian perkotaan kita sayuran hortikultura, cabai, tadi sayuran daun, sayuran buahnya terong, tomat seperti itu. Secara gambaran umum sih seperti itu sih kondisi di Jakarta Selatan Di sekitar sini ya Pak ya. Kalau untuk hama penyakitnya mungkin apa Pak yang biasa dialami mungkin? Kalau hama penyakit kalau di banyaknya cabai nih, karena cabai memang kalau itu penyakitnya itu trip seperti itu. Kalau sayuran-sayuran horti itu mayoritas itu ulat ataupun belalang. Kalau untuk mengatasi atau rencana BPP mengatasi hal tersebut, masalah hal tersebut, itu caranya gimana? Kalau hama-hama seperti itu memang kita sih ada kerjasama yang memang di dinas KPKP sendiri itu ada yang petugas PPT-nya yang menangani hama. Itu sih biasanya kalau memang jumlahnya besar itu kita bisa kendalikan pakai si brigadir tugas namanya seperti itu, kita kerjasama. Itu kalau memang masih sedikit itu sih memang lebih kita sarankan yang alami karena bawah sedikit atau yang tidak nabati gitu. Ataupun kalau memang masih sedikit kayak seperti ulat atau belalang itu kita sarankan sih diambil gitu. Kalau memang masih sedikit karena rata-rata kan memang kita bukan hamparan, jadi memang kayak hidroponik ataupun dupot itu kan lingkupnya masih kecil ya, nggak lebar atau nggak luas gitu ya. Jadi kalau memang kelihatan di pick up dulu, diambil, masih kecil diambil gitu. Kalau memang sudah terlalu banyak ataupun memang lahannya itu luas, ya kita bisa berkoordinasi dengan BPT dari dinas untuk melakukan penyemprotan. Beda-beda. Ya tergantung kondisinya sih, tingkat keparahannya sama luas area yang terserang. Kendala apa Pak yang dialami warga sekitar khususnya terkait di sini? Kalau kendala sih sebenarnya paling berat itu memang lahan, karena lahannya terbatas ya. Jadi karena lahannya sempit terbatas, kalau hamparan pun tidak ada sih, tidak ada hamparan yang luas itu sampai ya 1 meter juga kita berikan luas kalau di sini. Dan itu bukan yang digambarkan pertanian yang kayak memang itu lahan pertanian. Biasanya memang mereka bekas kuih atau apa itu kan memang cemara atau apa itu kan memang terbatas ya. Juga untuk mengolah tanahnya juga agak sulit seperti itu, dan memang perlu penanganan yang ekstra. Itu kendalanya sih seperti itu. Sama
kan kalau kita kan di Jakarta itu kan kecil-kecil seperti itu. Jadi untuk penjualan yang kontinu dan juga yang stabil gitu dari ke mana masuk itu memang kita tidak bisa seperti itu kendalanya. Paling ke ya, tetangga sekitar atau apa ya, sekitar. Nah, jadi kan harganya pun tidak bisa bersaing ya. Kalau ke tetangga atau ke warga sekitar kan ya pasti kan harganya ya tidak seperti kalau masuk ke supermarket atau ke mana gitu. Nah, itu sih kendalanya di pembebasan lahan sama di penjualan pasar seperti itu. Jadi sih dari dinas KPKP memang kita bantu, kita ada namanya Ikonik itu kayak komunitas untuk mengumpulkan hasil panen dari kegiatan urban farming di Jakarta itu untuk dipasok ke hidrofarm. Nah, jadi nanti penjualannya ya kemudian dari Ikonik itu untuk memasok ke di hidrofarm ini supaya bisa penjualannya harganya lebih bersaing dan juga permintaannya kontinu gitu. Maksudnya diminta terus. Jadi kan kadang kalau kita nanam bingung jualnya kemana, tapi ini kan sudah ada pasar pastinya gitu. Jadi kita memang bentuk Ikonik itu untuk mengakomodir si kegiatan urban ini. Tapi memang tuntutannya kualitasnya memang harus standar ya. Nah, jadi itulah kadang menjadi kendala juga karena kan menyeragamkan kualitas para petani ini juga berbeda-beda kan. Maksudnya antara satu dengan yang lain kan penanganannya juga berbeda sehingga kan kualitasnya juga berbeda. Nah, kami masuk ya memang pendampingan untuk menjaga dan membantu si petani itu dapat mencapai kualitas yang kita. Kalau untuk data sumber dari manusia dan data penunjang sudah dijelaskan Pak, seperti aktivitas pasar, aktivitas pertanian dari manusia. Kalau infrastruktur sih di Jakarta Selatan sih khususnya kita memang karena memang Jakarta ini bukan produksi pertanian ya, tidak seperti daerah lain. Karena kalau infrastruktur ya kita tidak ada sih alutsista berat yang untuk menunjang seperti itu, seperti kayak traktor atau apa, memang kita tidak ada karena memang tidak bisa difungsikan juga. Ini kayak lahannya tidak abaikan, tidak ada alutsista yang berat seperti itu. Tapi memang kita kadang fasilitasi dengan kayak yang benih-benih ataupun sarana prasarana pertanian yang itu kayak itu tuan penyiram ataupun dari kalau hidroponik kita ada sediakan APD pompa yang airnya itu untuk filtrasinya, dan juga kita juga ada bantuan untuk rak hidroponik untuk stimulus para penggiat baru seperti itu, kita juga ada berikan. Kalau sumber daya manusianya ya kita ada penyuluh itu kita di setiap kecamatan ada satu orang. Kecamatan ada satu orang, lalu juga ada satuan pelaksananya itu yang mengkoordinasikan di kecamatan, dan ada satu orang ke kecamatan. Jadi di wilayah kecamatan itu kita ada 2 perwakilan, satuan pelaksananya dan juga penyuluhnya. Jadi mereka berdua yang mengkoordinasikan di wilayah ya, di kecamatan. Nah, kecamatan ya sampai kelurahan ke bawah. Jadi kalau satuan kami mungkin mengkoordinasikan ke Pak Camatnya, kelurahannya, ke sektoral di sekitarnya, atau penyuluh itu pendampingan ke budidayanya. Kalau untuk lembaga penunjang dari BPP sendiri ada nggak kerjasama misalnya? Oh, kalau kerjasama sih karena memang kita di bawah Sudin KPKP, Sudin Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Jakarta Selatan. Kerjasamanya tentunya pasti pertama Kementerian Pertanian. Nah, pertanian itu khususnya sih di sekarang udah berganti namanya ya, yang dulu BSIP namanya, sekarang BRNP apa ini? Balai yang di Pasar Minggu itu, yang depan kecamatan. Iya, di bawah kementerian BSIP sih namanya. Yang di Pasar Minggu itu ada 2 dia, yang BSIP Kementannya itu yang besar tuh, yang depan GOR. Nah, kalau BSIP Jakartanya yang di kantor kecamatannya. Nah, itu mitra kita, memang dia ada lembaga penyuluhan juga, jadi
kita kalau memang kita butuh bantuan penyuluhan atau kita butuh bantuan sertifikasi terkait yang lain, itu ya kita sama ke mereka. Lalu juga di Kementerian Pertanian juga kita dengan dirjen-dirjen kayak tanaman kultura, tanaman pangan ataupun yang alat pertanian itu memang kita kerjasama. Ini seperti yang SGH ini tidak, ini kita dapat bantuan dari Kementerian Pertanian, itu dia menyerahkan kepada kelompok tani binaan kita, dia bangunkan di sini, terus apa namanya bisa digunakan oleh kelompok tani binaan kita. Dan juga kalau lembaga-lembaga swastanya ya bisa kalau sinergi dengan lembaga yang ada kayak Basisbasnas ataupun kemarin juga PLN itu kemarin tahun 2022 itu juga bantu kelompok tani juga ini container farming sama yang instalasi buah naga juga ya misalnya kayak apa kemarin dari jasa raja juga itu yang dari kristal seperti itu. Jadi ya memang Balai Pengembangan Pertanian Ragunan ini kan sudah menjadi agrowisata Ragunan ya, sudah diversifikasi didikannya lagi fungsinya, sehingga memang ini menjadi wadah kayak tempat sinergi untuk di sini belajar bersama gitu ya, belajar bersama, kita bertukar ilmu di sini, sehingga ya memang kita banyak bersinergi dengan pihak-pihak luar, baik itu dari lembaga pemerintahan ataupun dari swasta. Tapi untuk kelompok tani sendiri banyak Pak jumlahnya. Kalau kelompok tani saya kurang hafal totalnya, itu lumayan sih. Kalau kelompok tani itu kayaknya masih ada sekitar 60 lebih ya. Kalau kelompok tani itu sekitar 30-an. Memang ya kalau kelompok taninya ya memang masih kalau tercatat data sih masih ada. Cuman memang ya untuk keaktifannya ada yang masih aktif, ada yang aktif. Tapi memang kalau walaupun kelompok taninya sedikit, tapi memang penggiat-penggiat farming ini lumayan banyak, lumayan tumbuh. Jadi untuk di data kita itu kalau penggiat farming itu hampir sekitar 500-an orang. Ada juga yang berkelompok, itu ada juga yang perorangan, individu ataupun komunitas. Jadi walaupun dia belum berbentuk kelompok tani, tapi memang sudah ada kayak cikal bakalnya gitu ya, penggiat-penggiat ya untuk melakukan kegiatan budidaya petani. Nah, mungkin kenapa bisa menjadi kelompok tani karena memang dia tuh kayak menyebar gitu ya. Nah, ada beberapa puluh meter persegi, ada berapa sini lagi gitu. Juga RPTRA itu juga masuk ke kami bina untuk melakukan budidaya pertanian. Jadi RPTRA yang ada di Jakarta Selatan itu juga termasuk binaan kita. Lalu juga kelompok-kelompok di PKK dan kelurahan ataupun kecamatan di tanah hatinya PKK itu juga berbudidaya pertanian. Jadi ya walaupun kelompok taninya mungkin yang terdata sedikit ya mungkin kalau di wilayah lain banyak ya luas gitu dan lahannya luas-luas, tapi memang di sini kita skalanya kecil tapi memang masif gitu banyak dari bawahnya, maksudnya dari level warga yang kecil dari RT RW itu sudah lumayan banyak. Mungkin begitu saja Pak pertanyaan wawancara untuk kami dari mahasiswa Universitas Terbuka. Mohon maaf bila ada salah mungkin